Cocok. Ini gue taruh di sini satu buat nge-backup suaranya aja. Siapa tahu ini nggak terlalu jelas. Oke. Sebenarnya tadi sore gue baru bikin video yang week ketiganya. Cuman ini malam gue baru habis ketik yang week keempat. Tadi sih habis mandi. Terus gue pikir-pikir kenapa nggak langsung gue record aja lah ya, daripada nanti tinggal lagi sampai minggu depan dan gue lupa. Ini hari Minggu tanggal 15 September 2024. Langsung aja lah ya. Ntar gue buka catatan gue dulu. Anjay, terang banget. Langsung aja. Itu hari Senin 9 September 2024. Itu gaje banget sumpah cok. Kan minggu lalu dosen koordinasinya ngechat tuh, cuma ngechat doang, nyuruh buat pindahin yang ada dianya itu jadi hari Senin. Soalnya dia bilang dia hari Senin doang datang ke kampus cok, dan udah itu doang. Dia nggak ada kuliah atau ngasih materi apapun. Dan lah, hari ini hari Seninnya itu ya kita semua udah di kampus, sudah di ruangan nunggu, bela-belain datang. Padahal itu hari Senin itu paling banyak orang, terutama semester S1. Dan apalagi teman gue yang rumahnya jauh, datang cuma buat satu mata kuliah doang. Dianya malah nggak datang cok, nggak ada kabar, ngilang. Anjir, padahal dia minggu lalu bilangnya cuma datang hari Senin. Ini hari Senin udah malah nggak ada cok. Dia ngebalas keti gue pas jam 11 lewat. Gaje banget sumpah. Padahal kita di kampus dari setengah 10. Soalnya di jadwalnya itu seharusnya hari Selasa cok, itu jam 9.30. Tapi dia pindahin hari Senin jadi Senin 9.30. Tapi dia balasnya baru jam 11 anjir. Terus pas ngabarin dia cuma ngomong tanya dosen yang lain. Lah, kan dia koordinatornya ya. Gimana sih? Harusnya dia ngabarin dosen lain dong, buat ngatur siapa yang masuk, siapa yang gantiin dosen yang nggak masuk gitu. Seharusnya itu bagian dia ya, koordinator. Sumpah gaje banget. Pas chat dosen lain ya gimana ya, mana bisa ditodong langsung kayak gitu cok. Apalagi jamnya sisa 1 jam ya. Jadinya dosen satu nggak bisa, dan dosen satu sebenarnya bisa, cuman masalahnya semua materi atau PPT-nya itu hilang, nggak tahu kemana. Katanya mungkin ada yang nyuri atau gimana sih, nggak tahu juga. Yang penting materinya hilang. Padahal katanya lengkap banget. Jadinya ya akhirnya kita nggak masuk. Kita pulang aja deh tuh. Sumpah. Ini mata kuliah apa ya? Arsitektur etnis Sulawesi. Kita udah 4 pertemuan nggak masuk, nggak dikasih materi sama sekali. Oh ya, pertemuan pertama itu masuk tapi disuruh join ke seminar hasil anak S3. Itu bukan kuliah ya, jadi nggak dihitung kuliah. Soalnya cuma ikut seminar doang terus udah. Terus besoknya hari Selasa 10 September 2024, di sini kita kelas statistika jam 1 siang. Di sini kita di lab CATS. Seharusnya sih di lab science, tapi mungkin nggak tahu kenapa dia di situ. Di situ isinya banyak komputer dan udah kayak warnet anjir. Dan di sini tuh dingin banget cok, bikin ngantuk banget. Apalagi gue duduk di depan, soalnya kalau gue di belakang nggak jelas cok tulisannya. Dan di depan situ pas nyorot AC di situ anjir, dingin banget sumpah. Kemudian teman gue ganti-gantian deh tuh ke WC buat pipis cok, saking dinginnya. Di sini dosennya ngebahas PPT tentang teknik survei dan sampling sih. Nah, di situ dia bahas lengkap tuh tentang rodeta lah, cara survei lah, teknik survei lah, dan lain-lain. Dia juga ngejelasin bedanya tuh survei itu ya
analisisnya keseluruhan data. Kalau sampling itu sebagian doang. Ini selesainya jam 2:30 sore. Gue nggak langsung pulang sih, soalnya gue bawa bekal, jadi gue makan dulu. Terus anjir cepet banget. Hari selanjutnya itu Rabu 11 September 2024. Di sini pagi-pagi kita belajar arsitektur tropis kepulauan lanjutan. Jadi dia dosennya ngebahas tentang studi penurunan termal untuk penghawaan alami bangunan. Di sini sebenarnya kita masuknya jam 8 ya. Soalnya dipindahin kan dulu. Jadi jam 8 sampai jam 10. Jam setengah 10. Tapi dosennya telat, akhirnya kita mulainya jam 9. Di sini ya dia ngejelasin banyak hal tentang PT-nya. Dia juga ngasih tahu kalau untuk suhu aman itu di Jakarta atau Indonesia ya 20 sampai 26 derajat Celcius, tapi yang paling pas itu kayaknya 24 deh kalau nggak salah ya. Posisi suhu nyamannya 24 derajat. Di sini dia juga membahas tentang tugas akhir kita, Cok, sama ngasih saran. Dia juga ngasih lihat contoh lagi sih sebenarnya tentang tugas akhir kita yang Rotterdam itulah. Dia bilang fokus dan kerucutkan aja pembahasannya dan cari teori pendukungnya dulu sebelum analisis, karena jangan sampai kita analisis semuanya, kita cukup fokus satu aja. Di sini dia sebenarnya selalu nanyain kabar dosen selanjutnya gimana, Cok. Soalnya seharusnya jam 9.30 itu gue ada kelas, gue kan lab teori, dan lab lain juga ada sih kayaknya. Tapi dosennya pada nggak ada kabar, jadi kita lanjut aja deh sampai 10:30 baru keluar. Oh iya, sebelum keluar nih dosennya sebenarnya paginya katanya dia udah mau putar balik, Cok, buat pulang karena katanya dia lagi pusing, jadinya mau izin kayaknya tuh nggak ngajar di S1. Tapi karena Katie gue ngechat dan ngasih tahu kalau dosen koordinatornya atau ibu di mata kuliah ini nggak masuk ya, jadinya dia putar balik lagi buat ke kampus, Cok. Totalitas banget sih itu dosennya. Dan di sini kita belajarnya di lab dia, yaitu lab teori. Dia pamer banget, Cok, sumpah. Dia dari minggu lalu dia pamerin terus deh. Nih ruangannya, katanya ruangan terdingin lah, sama kursinya paling bagus. Tapi emang bagus sih. Selanjutnya setelah itu ya gue nungguin kabar dosen gue yang selanjutnya, yaitu psikologi arsitektur dan lingkungan. Tapi setelah gue chat dari pagi, Katie gue yang chat dari pagi, akhirnya dibalas juga dan dia bilang nggak masuk dulu soalnya lagi berobat. Jadi ya nggak kuliah lagi. Biasanya cuma ngirim materi SPS, kemudian nggak ada info lain. Jadi akhirnya gue pulang deh itu sebelum jam 11. Hari selanjutnya itu hari Kamis 12 siang. Itu hari Kamis 12 siang. Hari Kamis 12 September 2024. Itu mata kuliah metodologi penelitian. Jamnya itu 1:30 sebenarnya, tapi dosennya masuk sebelum jamnya soalnya ya labnya. Jadi di lab itu ada ruang dosen, ada tempat belajar, ada tempat studi akhir. Nah itu samping di situ, Cok, dosennya, jadi bisa cepat masuk. Soalnya itu di lab teori. Di sini dia bawain materi tentang psikologi Islam, yaitu teori kepribadian, perspektif psikologi Islam. Dia seperti biasa menjelaskan panjang lebar, mendetail. Kemudian di akhir-akhir dia akhirnya ngebahas tentang bab 1 yang dikumpul dulu. Kita dikomentarin satu-satu, nanya dan ngasih saran. Kemudian di draft gue dia cuma minta gue untuk nentuin dulu tuh, soalnya gue ngambil mall, jadi dia pengen gue tentuin ruangannya yang mana, harus spesifik, karena katanya kalau mall itu banyak, ada
Ada parkiran, halaman, rooftop, bagian mallnya, lantai 1, lantai 2 harus spesifik cok katanya di bagian mana. Setelah itu ya selesai cok. Seperti biasa dia keluar jam 3-an dan dia selalu bilang kita lanjut nanti habis asar. Di situ dia ngasih buku buat di resume katanya. Dan setelah mata kuliah itu ya filsafat ilmu dengan dosen yang sama. Dan setelah jam 4 gue masuk kelas, ternyata dia minta kita resume buku yang tadi cok. Sekarang dia minta setengah jam lagi harus dikumpul. Masalahnya itu buku tebal banget cok, judulnya itu ilmu mantik dan itu dibagi-bagi cok. Jadi ketua kelas gue bagi-bagi dulu, ngabisin waktu lama cok. Terus ganti-gantian deh tuh foto bukunya. Dan kita cuma ada 30 menit, dosennya datang lagi katanya mau pulang anjir. Gue juga mau pulang. Gimana coba? Jadinya itu dibagi satu orang beberapa halaman. Gue kebagian halaman 405 sampai 440. Disuruh rangkum dalam kertas, tulis tangan. Dan gue kebagian bukunya itu pas 5 menit sebelum jamnya habis cok. Jadi gimana ya? Gue cuma foto sebagian aja, terus gue rangkum, resume lah pokoknya. Terus kumpul, udah gitu aja. Kemudian dia juga ngasih buku, 3 buku lainnya tapi nggak setebal yang itu. Katanya buat di resume juga sih sisanya itu. Jadi kita pulang itu jam 4:30, cepat sih. Mungkin karena ini sih kemarin yang dosen yang mau masuk tapi materinya hilang, mungkin karena materinya hilang jadi dia ngasih kita tugas resume buku, tapi lebih bagus lah ya daripada nggak masuk, bertanggung jawab aja gitu cok. Kemudian hari Jumat itu gue kosong, nggak kemana-mana sih. Gue cuma pergi jalan sama teman gue. Kagak. Hari Sabtu pagi gue pergi jalan sama teman gue ke tempat makan, cuci motor. Makanya kemana? Ke Gacuan. Terus sorenya teman gue yang lain ngajak, teman S2 gue ngajak ke TSM, tepatnya di Jeko buat minum-minum aja, nongkrong sore-sore. Sekalian nemenin dia survei di Pantai Deposowa lagi sih malamnya. Terus hari ini hari Minggu gue tadi pagi niatnya sebenarnya mau jogging di Syekh Yusuf cok, cuman pas gue sampai di sana ada penutupan jalan soalnya kita mau ada acara apa ya dari anti mager itu jalan santai, jadi gue ikut-ikut aja deh tuh sekali aja. Di situ gue dapat undian kan, di situ gue daftar undiannya pakai KTP anjir, dan gue dapat undian online. Di situ banyak banget cok orang yang punya kupon fisik, banyak banget anjir, kayak satu orang 20 gitu cok dipegangin, terus sambil ngumumin dia lempar-lempar kupon. Maksud gue kenapa nggak satu-satu orang aja cok dapat. Situ ada utamanya ya, ada 3 paket umroh, 1 motor listrik, 1 sepeda, 2 TV, sisanya peralatan dapur lah kayak kompor, rice cooker. Gue ngarepnya sih sepeda sama motor listriknya, tapi nggak dapat apa-apa cok. Akhirnya gue pulang. Nah ini gue nggak tahu sih besok kuliah atau kagak ya. Besok kata teman gue tanggal merah cok, tanggal 16 September 2024 hari Senin. Tapi nggak tahu sih, serah besok aja lah masuk atau kagak anjir. Udah lah gitu doang. Sampai jumpa minggu depan anjay.